wa adamud dafi, dan tidak ada penolakan, wa adamul adillatil lati hiya sababur ribah, dan tidak adanya dalil-dalil yang menjadikan nasab tersebut diragukan, hatta yajuzu syahadatu ala nasab, sampai sehingga orang tersebut boleh mengeluarkan sertifikat isbat nasab gitu loh. Jadi kalau memang mereka itu mengatakan nasabnya sudah syuhra wal istifadhah, syahadah isbat nasabnya mana? Karena kalau nasab sudah syuhra istifadhah pasti ada syahadah isbat nasab. Memang tidak perlu catatan dalam ulama-ulama nasab, tapi syahadahnya mana? Syahadah itu apa? Pengakuan dari 180 mufti Irak, kemudian pernyataan tertulis dari Qadhi Basrah. Mana itu? Kan tidak ada mereka. Makanya Kiai Imad itu yakin betul nasab mereka itu mungkote. Ya, ya. Berarti bisa diartikan begini ya Gus ya, nasab para habaib ini tidak suhroh dan tidak istifadhah Gus ya, karena ada 550 tahun kekosongan, tidak adanya keterangan baik itu suhroh wal istifadhahnya ya Gus. Iya, suhroh istifadhahnya batal. Ya, ya. Andaikan karena Gus, apa? Andaikan mereka menemukan satu kitab di abad 6 ini, berandai-andai ya kita ya, walaupun Kiai Syarif meyakini kiamat kurang 3 detik tidak akan menemukan kitab nasab di abad-abad itu ya, ini saya berandai-andai boleh. Andaikan mereka menemukan kitab nasab di abad 6 saja, apakah ini bisa juga dikatakan suhroh wal istifadhah? Silakan. Bunda, gini loh ya. Syuhroh istifadhahnya kan sudah batal tuh. Kan metode mengisbat nasab itu yang pertama adalah syuhroh istifadhah. Ya. Syuhroh istifadhahnya sudah batal. Sepanjang masa ya Gus ya, harus ya. Iya, kan syuhroh istifadhahnya kan batal karena apa? Karena ada keterputusan sanad periwayatan selama 550 tahun. Ya. Nah, kemudian maka kita harus pindah ke syarat yang kedua, yaitu apa? Khotun nasabah. Nah, khotun nasabah itu syaratnya seperti apa? Misalkan tadi Kang Wijaya bilang begini kan, kalau seumpamanya ditemukan nih kitab abad ke-6 yang menceritakan tentang Ubaidillah atau Abdullah gitu kan. Nah, kita masuk ke kaedah yang tadi, idza ikhtalafa nasabani bil wasa'id, apabila ada dua catatan nasab yang berbeda, ukhidha bil aqdamis sahih, maka yang dianggap benar itu catatan yang lebih tua. Nah, sekarang kitab abad ke-5 dan ke-4 ada nggak yang menyebutkan Abdullah atau Ubaidillah? Berarti sudah benar-benar rungkat Gus ya nasab mereka. Nah, makanya bener ini aku yakin ya, udah rungkat. Tanya lagi Gus ya. Ya. Ukuran apa namanya jarak sah atau tidaknya, misalkan gini, ditemukan abad ke-6 atau ke-5 atau ke-7, itu jaraknya berapa sih itu Gus untuk jarak apa suruhnya itu, ketentuannya maksudnya? Jarak suhronya gimana sih Alkemi? Kok bicara suhro tapi kamu bilang kitab gitu loh. Suhro itu bukan kitab. Iya, maksudnya misalkan begini, ditemukan kitab ya toh, ini terkenal misalnya, tapi baru 100 tahun ditemukan kitabnya gitu, maksudnya gitu. 100 tahun setelahnya, apakah 100 tahun itu sudah termasuk kitab sezaman atau kitab terdahulu? Ya kalau 100 tahun kan dekat Alkemi, masih bisa korespondensi dengan cicitnya kan? Ya, maksud saya batasannya itu 100, 200, 300 atau berapa gitu maksud saya. Batasan apanya? Kok bingung saya?
Ya itu surah wal istifadohnya sudah batal. Enggak sih ta. Sampean itu mau bicara surah istifado atau khotun nasabah? Khotun nasabah, maksudnya gitu. Gini loh Gus, kan sudah terkenal, oke terkenal 100 tahun, tapi setelah 100 tahun ternyata ditemukan 100 tahun khotun nasabah atau 200 tahun ada ternyata catatannya gitu. Nah, kalau sudah surah istifado kenapa masih bahas kitab gitu loh? Kan bingung ke sampean itu. Kalau sudah pasti batal Kang Alkemi, kalau surah wal istifadonya sudah pasti batal. Ini enggak gini loh maksudnya Kang Raden. Dia kan bilang begini. Kalau umpamanya ada nasab yang sudah surah istifadoh, kemudian ya, 100 tahun gitu Gus. Lah ya 100 tahun tanpa kemudian adanya catatan gitu loh. Tanpa adanya catatan. Apa maksudnya? Jadi nggak ada catatan sama sekali, nggak ada catatan sama sekali, jaraknya 100 tahun. Terus ketemu catatan di tahun setelahnya, gitu. Lah iyo. Nasab itu berarti. Berarti kan, ya wis terus wis. Iya, batasannya itu berapa? 100, 200. Ya makanya ate tak jawab iki lo meneng osik awakmu. Ya Allah. Hampir sama seperti yang saya tanyakan itu, Gus. Iya, batasan aja Gus. Gak ada batasan apa gitu loh. Wong sampean nggak bicara nih, misalkan ada satu nasab nih ya, dia itu sudah terkenal, kemudian 100 tahun kemudian ditemukan catatannya kan? Ya, apa perlu ada catatan wong sudah surah istifadoh? Ya, maksudnya gini, batasan sejaman itu kapan maksudnya lebih penak? Yo, kalau sejaman itu ya apa sih Alkemi? Sejaman tuh ya semasa hidup toh. Abad 4 berarti. Kalau 100 tahun setelahnya itu enggak terhitung sejaman, Gus. Ya masih masuk sejaman toh. Karena apa? Gini loh Alkemi, ya. Satu abad itu diisi berapa generasi sih? 3 kira-kira lah. 4. Sampai 4 toh? Ya, 3-4. Nah, berarti kakek, ya, bapak, anak, cucu kan? Ya. Ya toh? Kakeknya, bapaknya, ya toh? Kemudian cucunya, cicitnya, ya toh? Nah, berarti kan masih sezaman ini. Ya. Kenapa dikatakan sezaman? Karena bisa konfirmasi kepada cicitnya. Cicitnya pasti sezaman dengan kakeknya. Gitu loh. Kakeknya pasti sezaman dengan buyutnya, kan begitu. Nah, berarti kalau 200 tahun nggak bisa Gus ya? Ya kalau 200 tahun kan harus tidak menyelisihi tadi itu loh. Wa nasabu ghairihi iyahu. Ya. Oke. Ya paling tidak itu ya bolehlah kasih toleransi 200 tahun lah Gus. Loh, apanya toleransi? Kitab sejamannya gitu agak ya, kita sejamannya kasih toleransi lah. Ya sekarang begini loh. Kamu paham enggak kaidah ilmu nasab itu? Ya maksudnya ini kepada Balawi, nggak apa-apa lah kasih abad ke-6 gitu loh maksudnya. Loh iya. Kamu tahu nggak kaidahnya? Banyak itu. Kamu tahu nggak kaidahnya? Kaidahnya gimana Gus? Kaidahnya kitab itu loh. Lah iya, kaidahnya gimana kok? Idza ikhtalafa nasabani ukhidha bil aqdami sahih. Jadi itu mau setahunnya akan datang, 2 tahunnya akan datang. Kalau keterangan dalam kitab itu tidak menyelisihi kitab induknya, maka itu bisa diterima. Kalau menyelisihi, walaupun itu baru 1 hari, ya tertolak gitu loh. Oh iya. Runut ya, Gus. Harus runut. Lah iya. Makanya saya bingung gitu loh menanggapi sampean itu. Ya Gus, berarti baru paham. literasinya bukan waktu. Ya, bukan waktu. Itu.
Kan gini loh. Perselisihannya gitu kan berarti. Lah iya kan makanya gini. Iya. Perlunya kita itu memahami kaidah. Kaidahnya bagaimana? Kutubun nasabin al abdal. Kitab-kitab nasab, ya, kitab-kitab ulama nasab al abdal yang berkesinambungan. Berkesinambungan itu bagaimana? Dari kitab induk kepada kitab pecahannya ini itu harus berkesinambungan, nggak ada perbedaan isinya. Gitu loh. Berarti nggak bisa Gus ya ketemu abad 6 terus dijadikan dalil gitu, nggak bisa Gus ya? Ya syaratnya kalau isinya itu tidak ya nggak apa-apa, bertentangan bisa. Ya nggak apa-apa gitu loh. Ya, tapi juga merujuk kepada kitab yang lebih dahulu atau lebih tua ya Gus. Iya memang. Ya, artinya begini loh, landasan berpikirnya jangan 100 tahun, 200 tahun, nggak gitu. Berarti meskipun telat 1 tahun atau 1 hari kok bertentangan kitabnya, itu ya nggak bisa gitu. Gini loh ya, gini ya. Berarti nih, patokan saya itu tadi yang keliru, Gus. Syarat untuk menggunakan referensi kitab atau catatan ulama nasab itu 1, alla takuna mukhalifatan lil usul. Hendaknya catatan ulama nasab atau kitab nasab itu tidak menyelisihi lil usuli kepada induknya. Jadi maupun dia keluar 1 hari setelahnya, kalau menyelisihi induknya berarti tertolak. Apalagi 100-200 tahun sampai 550 tahun gitu loh. Allah takuna mukhalifatan lil usuli gitu loh. Hendaknya catatan ulama nasab itu atau kitab nasab itu tidak menyelisihi dari usulnya gitu loh. Oke. Berarti standarisasinya saja saya yang keliru tadi. Iya, makanya gara-gara aku budak sampean niku ini kok bisa gini Gus ya? Kok bisa itu ketika wis aku pusing karo mukibit malah tambahi sampean niku. Karena gini Gus, yang kemarin itu yang dari mana itu, yang dari Arab atau Yaman kemarin yang mengisbat itu, oh nggak apa-apa, sudah surah 300 tahun kan begitu. Persoalannya di situ pikiran saya itu. Loh memang iya, kalau sudah surah 300 tahun kemudian diperkuat oleh catatan kitab nggak apa-apa. Cuman syaratnya alla takuna mukhalifatan lil usul. Lah ya 300 tahun itu cukup, karena selama bahasa ini pemahaman saya, selama 300 tahun itu tidak ada persoalan gitu. Makanya ketika kemarin itu dibutuhkan apa ya, sampean menulis buku terkait orang-orang yang pernah menyelisih atau memperselisihkan terkait nasab Ba'alawi. Oh iya, alkemi. Gitu. Apa? Kafrendi wis mari iki. Oh tenane. Wis mari. Ya judulnya apa? Judulnya kirim mo. Edisi kedua kurang menarik Gus. Kasih judul yang lain meskipun kamu kasih edisi 2. Iya pokoknya itu edisi kedua. Terserah sampean mau kasih judul apa. Oh ya, saya menarik nang tak buat ya. Yo. Baik Nah, Gus. itu Gus. Jadi pikiran saya itu kayak gitu. Bang Alkemi Gus Hasan. Ini kan berarti Ubaidillah ini kan sampai dikatakan oleh Tengku Qorib adalah kedua pisang, karena memang di abad 4, di abad 5, di abad 6, 7, 8 atau di sezamannya itu memang tidak ada keterangan sama sekali baik oleh ahli nasab maupun kitab nasab. Surah wal istifadohnya juga tidak. Terus tiba-tiba muncul di abad 9 nama Ubaidillah sebagai anak daripada Sayyid Ahmad bin Isa. Nah, tolong Gus, dijelaskan ciri-ciri nasab palsu itu bagaimana, Gus Hasan? Oke. Wani piro? Jaluk piro? Gus. Tak dudono siji ya, tak dudono siji. Aku gak
Hilang. Terbakar hilang. Ya. Silakan. Dalailul wad'i fil ansab. Ya. Alasan-alasan pemalsuan di dalam nasab. Ya. Ammaratul wad'i allati tadullu 'alal kadhibi. Adapun tanda-tanda pemalsuan yang menunjukkan atas kedustaan, wal alamatul wadihatu allati tusyiru ilaihi, dan bukti-bukti yang nyata yang mengisyarahkan ilaihi kepadanya, kepada pemalsuan dan kedustaan, fahiya tilkas thagaratu allati la takhlu minhal jinayatu, ya, yaitu adanya celah-celah, ya, yang tidak mungkin tidak terjadi kejahatan di dalamnya. Walidha uddal kadhibu muhlikatun. Oleh karena itu dianggaplah kebohongan itu adalah perbuatan yang sangat fatal. Wa hadhil amaratu imma an takuna fis silsilati. Dan adapun tanda-tanda ini boleh jadi adanya di dalam susunan silsilahnya. Wa imma an takuna fin nasabatil ladzi ikhtalaqal kadzibah. Ya, boleh jadi, ya, di dalam seorang nasabah yang merekayasa kedustaan tersebut, gitu loh. Yang pertama contohnya alamatu takunu fis silsilah, tanda-tanda yang ada di dalam urutan silsilah. Satu, as-silsilatul mufridatu, silsilah yang tunggal, allati la syawahidalaha, yang tidak ada syawahid-syawahidnya. Maksudnya syawahid-syawahidnya bagaimana? Nih contoh, ya. Nih contoh. Ahmad bin Isa punya anak berapa? Punya anak 3 toh? 3, Muhammad, ya. Ali, dan Husain. Adakah di antara keturunan Muhammad, Ali, dan Husain itu yang mengakui Ba'alawi sebagai sepupunya? Itu syawahid-syawahid. Tidak ada, Gus. Wala mutaba'at, dan tidak ada keberlangsungan. Keberlangsungan itu apa? Dikatakan keturunan Basri, keturunan Jadid itu ingkirot, terputus. Hanya Alwi saja yang sampai sekarang ada keturunannya. Wa tabdu fil musyajjari mustatilatan mujarradatan kajasmil af'a. Dan jelas di dalam syajarahnya itu panjang sekali, mujarradatan, dan sepi, tidak ada sambungan yang lain, kajismil af'a, seperti tubuh ular. Tubuh ular kan nggak ada cabangnya. Ya. Nah, makanya padahal istilah dalam ilmu nasab itu kan syajarah, ya toh. Syajarah itu kan pohon. Ya. Pohon itu ada cabangnya nggak? Ada rantingnya nggak? Ada. Maka kalau tidak ada rantingnya, kajismil af'a, seperti tubuh ular, itu mencurigakan. Gitu loh, paham ya? Ya. Boleh, masa nggak ditulis, Gus, ya? Lah iya, bapak ibu buli nenek gak ono kabeh. Kenceng tok mendur siji. Iya, gitu loh. Itu ciri mencurigakan, Gus, ya? Iya. Ciri-ciri nasab palsu. Di dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab halaman 166. Gitu loh. Gitu. Au kajad'i syajaratil yabisi al-mutajarradi minal aghsan, atau seperti batang pohon, batang ya, seperti batang pohon yang kering, yang terkelupas dari kulitnya atau ranting-rantingnya. Gitu loh. Contohnya bagaimana? Katanya Ubaidillah itu punya anak 3, Alwi, Basri, dan Jadid. Ya. Nah, anak putune Basri mbek Jadid iku ndi? Ingkirot, Gus. Lah makanya itu kan contoh itu. Ya, kajad syajaratil yabisi al mutajarradi minal aghsan, seperti batang pohon yang kering, yang terkelupas dari ranting-rantingnya. Rantingnya putus semua. Gitu loh. Paham. Nah, wa hadhihi
min ahummil alamati zahirati wal bayyinatil wadihati. Dan ini di antara paling pentingnya tanda-tanda yang tampak dan keterangan-keterangan yang jelas akan kepalsuan dan kedustaannya, gitu loh. Nah, terus yang kedua, sirdus silsilati bila tausikin laha, membuat urutan silsilah bila tausikin laha dengan tanpa menyimpan dokumen-dokumennya. Ya. Ini ciri-ciri nasab palsu ya semuanya. Ya. Lanjut Gus. Wabila ta'rifi li'a'lamiha, dan tidak adanya ya keterangan tentang tanda-tandanya atau biografi masing-masing dari orang tersebut, gitu loh. Wa innama yursiluha irsalan, dan pastinya itu ya hanya ditulis seperti risalah gitu saja, gitu loh. Haitsu yakunu rijalun mahatatuha mujahilun, ya, sekiranya tokoh-tokoh yang ada dalam urutan silsilah itu sumber-sumbernya tidak diketahui, la ya'rifun, la yu'rafun, tidak dikenali, ya, walam tushhad lahum at-tabaqatu abrat tarikh, dan tidak ada persaksian bagi mereka dari tobakot sepanjang sejarah. Abarot tarikh, sepanjang sejarah itu nggak ada, Tak terkonfirmasi lah. iya, nggak ada, nggak tercatat di dalam ya tobakot sejarah, kitab-kitab sejarah. Gus, sebelum lanjut, ini maksudnya misalkan saya menemukan satu lembar atau katakanlah mushaf ya, lembaran-lembaran gitu aja, 2 lembar lah, atau 1 lembar atau 1 sobek. Itu termasuk salah satu ciri Gus ya? Iya. Terus Dicurigai lah wattausiqul ladzi la waqi'alahu, dan kemudian dokumen yang tidak ada kejelasan baginya, dokumen bodong gitu loh. Misla ayyan sibali ahadir rijali silsilati kitaban, seperti contoh ya kan, menisbahkan kepada salah seorang tokoh-tokoh dalam silsilah kitab, yaz'amu annahu allafahu, kemudian mengklaim bahwasanya ya salah satu di antara tokoh-tokoh silsilah yang ada di urutannya itu sebagai orang yang menulisnya. Kemudian summa yaz'amu annal kitaba fuqidah, kemudian dia mengklaim, dari mana kamu mendapatkan sumber itu, bahwasanya ini adalah tulisan tangan dari tokoh yang kamu klaim tadi, kitabnya hilang. Au ihtiraq, atau kitabnya terbakar. Au talifah, atau kitabnya rusak. Au la yumkinu izharuhu, atau tidak mungkin saya tampilkan. Wa madzalika, dan ini alasan apa itu? Illa ili annal kitaba la waqi'alahu aslan, kecuali kitab yang dia anggap sebagai rujukan yang tadi katanya hilang, terbakar, rusak, atau tidak mungkin untuk ditampilkan, itu la waqi'alahu aslan, karena tidak ada kebenaran di dalamnya, makanya tidak berani ditampilkan, atau dia anggap hilang, atau diklaim terbakar atau rusak. Kalau bahasa sekarangnya begini Gus, bahasa sekarangnya, ya kalau mau bukti silahkan, itu di Wahid ada banyak.